Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignacia Welda. Saya berasal dari kelas 3G. Hari ini saya akan membacakan makna dan arti masa Prapaskah. Saya akan memulai dari Rabu Agung, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Malam Paskah. Prapaskah adalah masa persiapan dalam tradisi Kristen sebelum Hari Raya Paskah yang bertujuan untuk merenungkan jalan Yesus Kristus menuju salib dan kebangkitannya. Prapaskah mengajak umat Kristen untuk menyadarkan akan hidup, menjauhi hal-hal yang menghalangi hubungan dengan Tuhan, dan memperdalam doa, membaca Alkitab, serta amal baik. Banyak orang juga melakukan puasa atau menahan diri dari suatu sebagai bentuk pengendalian diri dan fokus pada hal yang lebih penting. Masa ini diakhiri dengan Minggu Paskah, yang merayakan kebangkitan Yesus sebagai tanda pembebasan dari dosa dan harapan hidup kekal. Prapaskah membantu umat merenungkan makna yang mendalam dari pengorbanan tersebut, bukan hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Rabu Abu adalah hari pertama dalam musim Prapaskah. Bagi umat Kristen, khususnya Katolik dan Protestan internasional, hari ini biasanya jatuh 6 minggu sebelum Hari Raya Paskah. Abu yang ditaburkan pada dahi atau kepala umat berfungsi sebagai pengingat akan kesempurnaan Tuhan, keterbatasan manusia, serta sifat sementara kehidupan duniawi. Rabu Abu menandai awal masa refleksi, doa, puasa, dan pemberian sedekah selama 40 hari untuk menyambut kembali kelahiran Yesus pada Hari Raya Paskah. Hari ini juga mengingatkan untuk bertobat dari kesalahan dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan serta sesama manusia. Lalu Minggu Palma. Minggu Palma adalah hari pertama pekan suci bagi umat Kristen, diperingati pada minggu sebelum Hari Raya Paskah. Daun palem melambangkan kemenangan, kehormatan, dan sukacita. Dalam konteks Kristen, ia juga menjadi simbol kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, serta kehidupan kekal. Warna hijau daun palem juga melambangkan harapan dan kebangkitan. Meskipun awalnya disambut dengan kegembiraan, kedatangan Yesus diikuti oleh penderitaan, penyaliban, dan wafatnya beberapa hari kemudian. Hal ini menunjukkan paradoks antara pujian dan penderitaan, serta mengingat umat bahwa kemenangan sejati diperoleh melalui kasih dan pengorbanan. Selain itu, perayaan ini juga mengajarkan nilai kerendahan hati dan pelayanan. Sebagai contoh, Yesus yang datang bukan untuk diperintahkan, melainkan untuk melayani. Umat biasanya mengikuti liturgi khusus yang mencakup pemberkatan dan pembagian daun palem, proses masuk gereja, serta pembacaan kisah sengsara Yesus. Hal ini bertujuan untuk membantu umat mempersiapkan diri secara batin menghadapi Jumat Agung dan merayakan kebangkitan Yesus pada hari Paskah. Lanjut ke Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari suci dalam pekan suci Kristen, diperingati pada Kamis sebelum Hari Raya Paskah. Kamis Putih memperingati perjamuan terakhir Yesus Kristus bersama para muridnya sebelum disalibkan. Dalam perjamuan ini, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi di mana roti melambangkan tubuhnya dan anggur melambangkan darahnya, sebagai simbol pengorbanan untuk menebus dosa umat manusia. Yesus juga melakukan tindakan penyucian kaki pada muridnya, sebuah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh budak. Hal ini mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani, bukan dilayani, dan mengingatkan umat untuk saling melayani dengan kasih tanpa syarat. Selain itu, hari ini juga mengingatkan pada peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot, doa Yesus di Taman Getsemani, dan penangkapannya. Ritual ini seperti pengalihan sakramen Maha Kudus di tempat penyimpanan khusus serta pengusuran altar pengembaraan Yesus yang akan memasuki masa penderitaan yang ditinggalkan umatnya. Warna liturgi yang digunakan adalah putih, yang melambangkan sukacita, terang, kebersihan, kemurnian, dan kedamaian. Meskipun suasana ibadat umumnya khidmat dan hening. Kemudian kita lanjut ke Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari suci dalam pekan suci Kristen, diperingati pada Jumat sebelum Hari Raya Paskah. Jumat Agung memperingati penderitaan, penyaliban, dan wafat Yesus Kristus di Bukit Kalvari atau Golgota pada abad ke-1 Masehi. Peristiwa ini didahului oleh pengkhianatan Yudas Iskariot, penangkapan Yesus di Taman Getsemani, pengadilan oleh Mahkamah Agama Yahudi dan Gubernur Romawi, Pontius Pilatus, serta penyiksaan sebelum disalibkan.
Kematian Yesus dianggap sebagai pengorbanan tertinggi untuk menembus dosa umat manusia, menjadi inti dari makna Paskah. Tanpa penderitaan dan kematiannya, tidak akan ada kebangkitan dan kemenangan atas dosa serta pengharapan hidup kekal. Makna agung. Istilah agung bukan merujuk pada kesenangan, melainkan pada kekudusan dan makna spiritual mendalamnya. Beberapa tradisi mengaitkannya dengan hari milik Tuhan, karena melalui pengorbanan Yesus, umat manusia memperoleh pengampunan dan jalan keselamatan. Salib sebagai simbol utama melambangkan pengorbanan dan kasih tak terbatas Yesus. Peristiwa ini juga mengajarkan tentang pengorbanan, kesetiaan, serta pentingnya merenungkan hidup dan memperbaiki diri. Kemudian kita lanjut ke Sabtu Suci. Sabtu Suci adalah hari terakhir dari hari suci Kristen, yaitu sebelum Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu Suci memperingati saat tubuh Yesus Kristus diletakkan di kubur setelah wafat pada Jumat Agung. Sebagaimana dicatat pada Injil Yohanes bab 19 ayat 38 sampai 42 dan Injil Sinoptik. Selain itu, dipercayakan sebagai waktu ketika Yesus turun ke dunia orang mati untuk menyelamatkan orang-orang yang saleh terdahulu. Hari ini diisi dengan suasana hening sebagai jeda antara kesedihan untuk Jumat Agung dan sukacita Paskah. Umat merenungkan pengorbanan Yesus, melakukan introspeksi diri, serta memperkuat iman melalui doa dan puasa. Tidak ada misa yang dirayakan hingga malam hari. Keheningan pada Sabtu Suci bukan berarti kehilangan harapan, melainkan simbol persiapan untuk menyambut kebangkitan Kristus. Malam harinya, gereja pengadilan Virgili Paskah dengan menyalakan lilin dan api sebagai lambang terang yang mengalahkan kegelapan, serta kemenangan kehidupan atas kematian. Tradisi ini berakar dari tradisi sahabat Yahudi yang telah ada sejak masa awal gereja. Pada masa awal, hari ini menjadi waktu pembaptisan besar-besaran. Dan kini beberapa gereja masih melaksanakan pembaptisan serta komuni pertama dalam perayaan Virgili. Sekarang kita lanjut ke malam Paskah. Malam Paskah atau Virgili Paskah adalah ibadat liturgi Kristen yang diadakan pada malam Sabtu Suci. Setelah matahari tenggelam hingga sebelum matahari terbit, Minggu Paskah. Malam Paskah menjadi momen resmi pertama untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ini menjadi peralihan dari suasana penantian dan kesedihan Sabtu Suci menuju sukacita kebangkitan. Dengan mengingat bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan kematian adalah titik balik sejarah umat manusia. Ibadat dimulai dalam suasana gelap, melambangkan dunia yang tertutup oleh dosa dan kematian. Kemudian lilin Paskah dinyalakan dari api baru sebagai lambang Kristus, terang dunia, yang mengusir kegelapan dan memberikan harapan kehidupan kekal. Proses lilin juga mengingatkan pada tiang api yang membimbing orang Israel keluar dari Mesir. Makna malam Paskah berakar dari kisah Paskah Israel dalam kitab Keluaran, di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Hal ini menjadi tipiologi bagi pembebasan umat manusia dari dosa melalui kebangkitan Yesus. Pembacaan kitab suci mencakup perjanjian baru dan perjanjian lama, juga mengajarkan bahwa karya keselamatan Allah telah terwujud secara sempurna dalam Kristus. Malam ini menjadi momen bagi orang yang baru menerima baptisan dan katekumen dewasa untuk bergabung secara penuh dalam gereja. Umat juga memperbaharui janji baptis mereka dengan air baptis melambangkan penyucian dan kelahiran kembali. Perayaan Ekaristi sebagai puncak ibadah penguatan persekutuan umat dengan Kristus bersama dengan anggota gereja. Dan yang terakhir adalah Minggu Paskah. Minggu Paskah atau Hari Kebangkitan adalah perayaan terpenting dalam tahunan liturgi Kristen. Merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati setelah disalibkan pada Jumat Agung. Menurut Injil, tubuh Yesus diletakkan di kubur pada Jumat sore. Dan pada hari Minggu paginya, kuburnya ditemukan kosong. Para murid kemudian melihat dan berkomunikasi dengan Yesus yang telah bangkit, yang menjadi bukti kemenangannya atas dosa dan kematian. Kebangkitan Yesus adalah dasar utama umat Kristen, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 14, bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka pengajaran kita sia-sia, dan imam kamu juga sia-sia. Hal ini memberikan harapan kehidupan kekal bagi umat yang percaya. Istilah Paskah berasal dari bahasa Ibrani yang berarti melewati.
merujuk pada pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus dianggap sebagai anak domba Paskah yang mengorbankan diri untuk menebus dosa umat manusia, menjadikan Paskah Kristen sebagai pembebasan yang lebih mendalam. Warna liturgi putih atau emas melambangkan kemenangan dan kemurnian. Umat merayakan dengan ibadat penuh sukacita, menyanyikan Haleluya yang kembali dinyanyikan setelah masa Paskah, serta perjamuan keluarga. Tradisi seperti berburu telur Paskah melambangkan kehidupan baru dan kebangkitan. Perayaan tidak hanya berlangsung 1 hari, melainkan dilanjutkan selama 50 hari hingga hari Pentakosta, yang dikenal sebagai masa Paskah. Minggu pertama disebut Oktav Paskah, dan setiap minggunya memiliki tema khusus mengajak umat untuk memperdalami iman. Sekian penjelasan arti dan makna Paskah dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.